Gedung Pusat Perbelanjaan. Ini adalah cerita ketika aku menjalani pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Aku berasal dari sebuah kota kecil. Sedangkan perguruan tinggi tempat aku berkuliah berada di kota lain yang sudah lebih berkembang. Ini adalah pertama kalinya aku tinggal jauh dari kota kelahiranku. Kupikir aku akan kesulitan untuk mendapatkan teman atau beradaptasi. Namun pada semester pertamaku, aku mendapatkan 2 orang teman yang berasal dari daerah tempat aku tinggal. Namanya Nora dan Puri. Kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun karena kami berasal dari daerah yang sama, kami menjadi dekat. Suatu ketika kami merencanakan untuk bermain ke salah satu pusat perbelanjaan modern atau sering disebut mall. Di kota tempat tinggal kami, sangat sulit menemukan sebuah mall. Bermain ke tempat seperti itu merupakan kesenangan tersendiri bagi kami. Kata teman-temanku yang lain, di sana banyak tempat hiburan seperti bioskop, tempat karaoke, dan berbagai macam toko makanan. Kami berencana untuk menonton di bioskop, kemudian berkaraoke. Namun pada hari yang kami rencanakan, Puri harus mengambil kelas tambahan yang membuatnya tidak dapat ikut menonton. Saat itu pukul 2 siang. Puri baru akan selesai pukul 5 sore. Aku dan Nora tetap berencana menonton sambil menunggu Puri. Setelah itu, kami bertiga akan bertemu dan berkaraoke. Kami memang sengaja tidak memilih hari libur, agar tempat yang akan kami datangi tidak ramai pengunjung. Benar saja. Ketika kami masuk ke mall itu, tidak banyak pengunjung yang terlihat. Toko-toko pun banyak yang tutup. Jujur saja, tempat itu tidak sesuai dengan perkiraanku. Bangunannya terlihat cukup tua. Lantainya juga sudah kusam. Bahkan terlihat seperti tempat yang kurang terawat. Bioskop dan beberapa tempat hiburan ada di lantai 4. Mungkin di sana lebih ramai dan lebih terawat. Lantai 2 dan 3 tidak jauh berbeda dengan lantai 1. Namun lantai 4 terlihat lebih ramai karena lebih banyak tempat untuk menghabiskan waktu. Kurasa tidak masalah. Kami hanya akan menonton dan berkaraoke, dan mungkin mencari makanan. Aku dan Nora menonton sebuah film yang sudah kami pesan. Film yang kami tonton selesai sekitar pukul 4 sore. Kami masih punya waktu 1 jam hingga Puri menyelesaikan kelas tambahannya. Aku dan Nora tidak tahu apa yang bisa kami lakukan untuk menghabiskan waktu, sehingga kami hanya berkeliling dan hanya melihat-lihat toko yang buka. Ketika kami sudah merasa lelah, kami duduk di sebuah bangku
di dekat sebuah tangga berjalan. Ketika itu, kami melihat sebuah tangga yang menuju lantai 5. Kami tidak tahu kalau gedung itu memiliki 5 lantai. Kami menaiki tangga itu untuk melihat ada apa di lantai 5. Di sana ada sebuah tangga lagi ke lantai 6. Kami memutuskan berkeliling terlebih dahulu sebelum melihat ke lantai 6. Suasana sangat mirip dengan lantai 1. Hanya saja kami tidak melihat seorang pun di sana. Tidak ada toko yang buka. Bahkan aku tidak melihat pegawai mal seperti petugas keamanan ataupun petugas kebersihan. Benar-benar seperti gedung yang ditinggalkan. Suasananya cukup menyeramkan. Namun itu malah membuat kami kembali bersemangat. Kami bahkan lupa rasa lelah yang sebelumnya kami rasakan. Kami masih punya waktu hingga Puri datang. Kemudian kami menaiki tangga ke lantai 6. Aku sempat takut karena kupikir mungkin lantai 6 digunakan oleh orang-orang untuk aktivitas ilegal. Namun suasana di sana tetap saja sama. Dan masih ada tangga untuk ke lantai 7. Dari luar, gedung ini tidak terlihat seperti gedung yang memiliki 7 lantai. Kupikir mungkin hanya 4 lantai. Ketika aku tahu ada 5 atau 6 lantai, menurutku mungkin masih wajar. Tapi ketika aku tahu ternyata ada 7 lantai, aku merasa takjub, heran, sekaligus takut. Namun rasa penasaran kami tidak menghentikan kami untuk menaiki tangga tersebut. Kami berada di lantai 7. Dan masih ada tangga untuk ke lantai 8. Aku benar-benar tidak tahu sebenarnya gedung ini memiliki berapa lantai. Aku sudah mulai merasa tidak nyaman. Namun Nora memaksaku untuk tetap naik dan melihat seberapa tinggi gedung ini. Kami terus naik dan terus menemukan tangga untuk ke atas. Semakin tinggi kami naik, semakin aku merasa tidak nyaman. Sepertinya pencahayaannya juga semakin berkurang. Aku sudah tidak tahu lagi lantai berapa saat itu. Mungkin kami sudah berada di lantai 12, 13, atau mungkin 15. Aku sudah benar-benar merasa ada yang tidak beres. Udaranya terasa lembab. Aku benar-benar merasa takut dan berkata kepada Nora, "Ayo turun." Nora yang berada di depanku membalikkan badannya menghadapku. Kepalanya tertunduk ke bawah. Yuk turun. Jangan bercanda ah. Yuk turun. Jawabku dengan nada yang cukup membentak. Aku dari awal sudah merasa cukup takut. Aku cukup kesal ketika Nora memilih untuk bercanda di tempat seperti itu.
Lalu Nora sekali lagi menjawabku. Yuk turun. Aku semakin merasa kesal. Namun aku sadar ada yang aneh ketika sebelumnya melihat Nora yang berjalan di depanku. Aku yakin yang di depanku adalah Nora. Namun gaya jalannya tidak seperti Nora. Bahkan tidak seperti manusia. Ketika dia melangkahkan kaki kanan, seluruh tubuh bagian kanan ikut maju ke depan. Ketika dia melangkahkan kaki kiri, seluruh tubuh bagian kiri yang maju ke depan. Gaya jalannya lebih mirip seperti sebuah boneka. Yuk turun. Yuk turun. Nora mengangkat wajahnya. Mulutnya tersenyum. Aku tidak melihat warna hitam di matanya. Matanya putih. Aku berteriak hingga tenggorokanku terasa perih. Dan segera berlari menuruni tangga. Kakiku terasa mati rasa. Bahkan sampai beberapa kali aku hampir terjatuh. Saat itu aku sangat panik. Hingga tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari sana. Yang ku ingat adalah ketika aku sampai di sebuah toko obat di lantai 1. Aku tidak mengenakan jam tangan. Aku tidak tahu jam berapa saat itu. Aku tidak tahu apa Puri sudah menunggu kami atau belum. Aku melihat telepon genggamku. Puri mencoba meneleponku berkali-kali. Aku mencoba menelepon Puri. Kalian dari mana aja sih? Aku udah nunggu hampir sejam. Puri terdengar sangat kesal. Aku mencoba menjelaskan semuanya pada Puri. Namun Puri tidak paham apa yang aku bicarakan. Kami bertemu di lantai 1. Saat itu, Puri masih mengira aku hanya bercanda. Namun ketika tahu Nora tidak bersamaku, Puri memintaku menjelaskan kembali apa yang terjadi. Dan aku kembali menjelaskan pada Puri. Yuk, kita ke atas lagi cari Nora, kata Puri. Aku sangat lelah dan ketakutan. Aku benar-benar tidak mau kembali ke tempat itu. Tetapi aku juga tidak mau meninggalkan Nora. Aku kembali menaiki tangga ke atas. Kali ini bersama Puri. Kami tiba di lantai 4. Namun aku tidak dapat menemukan tangga yang tadi aku naiki untuk ke lantai 5. Berkali-kali kami berkeliling di lantai 4. Kami tetap tidak menemukannya. Ketika kami bertanya kepada petugas keamanan, dia bilang gedung ini hanya memiliki 4 lantai. Lalu apa yang terjadi?
Kemana kami pergi tadi? Di mana Nora sekarang? Aku tidak dapat berpikir dengan jernih. Puri mengajakku pulang dan berdoa agar Nora bisa pulang dan dapat bertemu dengan kami besok. Malam itu aku merasa cukup lelah. Namun, aku tidak dapat tidur hingga pagi. Aku bertemu dengan Puri di kampus. Wajah Puri tampak sangat pucat. Aku semalam mimpi. Aku lihat Nora ada di sebuah hutan. Dia teriak-teriak minta tolong. Kami berdua yakin itu bukanlah sekedar mimpi. Namun kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Hari itu dan hingga beberapa hari setelahnya, kami tidak pernah melihat Nora lagi. Kami sudah melaporkan pada polisi bahwa teman kami hilang. Keluarga Nora pun sudah tahu bahwa Nora hilang. Tapi aku tidak dapat memberitahu peristiwa aneh yang aku alami bersama Nora sebelum Nora menghilang. Sebulan kemudian, Nora akhirnya dapat ditemukan. Sayangnya, dalam keadaan tidak bernyawa. Aku tidak sanggup menanyakan detail kematiannya kepada keluarga Nora. Yang aku tahu hanyalah Nora ditemukan di dalam hutan. Kurang lebih 100 kilometer dari kota tempat aku menempuh pendidikan. Saat ditemukan, diperkirakan Nora meninggal 1 bulan yang lalu. Bagiku, pengalaman dengan Nora adalah sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Aku hanya dapat berbagi cerita dengan Puri. Saat ini, aku sudah lulus dan kembali ke kota kelahiranku. Aku belum pernah kembali ke pusat perbelanjaan di kota tempat aku menempuh pendidikan. Tapi suatu hari, aku ingin kembali ke tempat itu untuk mengenang Nora.